Pernah nggak sih kalian niat ngomong satu kata, yang keluar malah kata lain yang nggak nyambung? Atau pas ngomong cepet, susunan katanya malah kebalik-balik? Kalian baru aja ngalamin yang namanya speech error. Bock and Griffin dan Dell bilang, berbicara itu salah satu keterampilan kognitif dan motorik paling kompleks yang kita miliki. Hari ini, kelompok 2 yang beranggotakan saya, Salsabila Virgi, Nahda Audia, Shelida, dan Triana Dinda bakal bedah kenapa proses rumit itu bisa error. In the beginning. Sebelum masuk ke errornya, kita perlu tahu dulu gimana otak memproduksi ucapan. Saat memproduksi satu kata, otak kita mengambil informasi gramatikal, semantik, dan fonologi secara bersamaan. Bukan satu-satu, tapi nyaris dalam waktu yang sama. Naik ke level kalimat, prosesnya makin berlapis, melewati 4 tahap cepat. 1. Merencanakan inti pesan. 2. Menyusun struktur kalimat. 3. Memilih kata-kata spesifik. 4. Mengartikulasikan fonem lewat gerakan mulut. 4 tahap ini harus jalan cepat dan presisi. Begitu ada satu tahap yang kepleset, muncullah speech error. Anak saya salah apa? Speech error atau slip of the tongue adalah kesalahan di mana suara atau seluruh kata tersusun ulang antara dua kata atau lebih. Penting digarisbawahi, ini bukan karena orang nggak tahu cara mengucapkan kata tersebut. Penyebabnya karena kita berbicara terlalu cepat, sehingga keliru dalam proses pengucapan. Men strepsil, ya po? Dell mengusulkan 3 jenis speech error berdasarkan unit bahasa yang tertukar. Sound error. Bunyi pada kata-kata yang posisinya berdekatan saling tertukar. Contoh, niat bilang snow flurries, keluar flow sonorous. Bunyi awal kedua kata saling bertukar tempat. Morpheme error. Morpheme, unit pengertian terkecil dalam bahasa seperti imbuhan, tertukar dalam kata-kata berdekatan. Contoh, niat bilang self-destruct instruction, keluar self-instruct destruction. Bagian self tetap di tempat, tapi kata dasarnya saling tertukar. Word error. Seluruh kata saling tergantikan posisinya dalam kalimat. Contoh, niat bilang writing a letter to my mother, keluar writing my mother to a letter. Jadi, dari unit terkecil ke terbesar, sound error di level bunyi, morpheme error di level imbuhan, dan word error di level kata utuh. Tiga-tiganya nunjukin satu hal yang sama. Ada tukar posisi yang gak disengaja dalam proses penyusunan ucapan kita. 4 tahap memproduksi kalimat tadi harus berjalan dalam waktu yang sangat singkat. Begitu kita bicara terlalu cepat atau ada beban kognitif tambahan seperti gugup atau capek, salah satu tahap bisa kepleset. Itu sebabnya speech error bukan kesalahan acak, tapi konsekuensi logis dari proses kognitif yang kompleks. Walau terkesan sepele, speech error yang sering terjadi bisa mengganggu kejelasan komunikasi, terutama di situasi formal seperti presentasi. Cara mengurangi, bicara dengan tempo terkontrol, fokus penuh saat menyampaikan sesuatu yang penting, dan latihan berbicara secara rutin. Jadi, speech error itu bukan tanda kita gak tahu bahasa, tapi bukti otak kita menjalankan proses luar biasa kompleks. Dari memproduksi kata, menyusun kalimat, sampai mengartikulasikannya. Semua dalam hitungan milidetik. 3 jenis speech error menurut Dell, sound error, morpheme error, dan word error, menunjukkan bahwa kesalahan ini punya pola yang bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan sekedar keseleo lidah tanpa alasan. Sekian dari kelompok 2, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dadah!